gurita raksasanya melebar bisnisnya, tapi dia belas gak bisa ngaji. Anak-anaknya sibuk dengan perusahaannya sehingga tidak ada waktu untuk orang tuanya. Orang tuanya sekarat, pengen dibacain Yasin sama anaknya nggak bisa. Sepurane Pak, aku sik bisnis iku wis kono-kono nggawa HP kono muni-muni ngaji lak menak. Wassalam. Nah, ini nangis itu orang tua seperti itu. Bener kaya dia, luar biasa, anaknya sukses dengan kekayaannya. Tapi itu tadi, famalahu fil akhirati min nasib. Dia di akhirat nggak punya bagian apa-apa karena dia hanya fokus untuk mengejar dunia, tidak sama sekali untuk fokus akhirat. Coba kekayaan itu 10% lah ngopeni yatim piatu. Waalaikumsalam. Baca Fatihah dulu sebagai pembukaan. Marilah kita buka pada malam hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua STAI Madiun beserta para dosen, yang kami sayangi para mahasiswa-mahasiswi yang menyempatkan waktu untuk mengikuti kajian rutin malam Kamis di Masjid Ulin Nuha ini dalam kondisi sehat walafiat. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan karunia-Nya kita semuanya bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan perkumpulan ini membawa kebermanfaatan dan keberkahan baik bagi hidup kita maupun bagi keluarga kita, sehingga menambah wawasan pengetahuan agama kita dan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kedua kalinya sholat, tapi kita sesekali kita yang menceritakan kisah nyata sebuah perjuangan dalam hidup. Dulu di suatu daerah, jika ingin meroboh sebuah pohon, cukup manusia itu sekitar 8 sampai pohon tersebut dan bisa roboh. Coba, keren nggak tuh?
Artinya apa? Ya, mantra-mantra keburukan-keburukan pada pohon tersebut, sehingga energi yang keluar dari mulut orang yang mensumpah serapai pohon itu adalah energi negatif, sehingga pohon itu akhirnya tidak bertahan lama dan akhirnya tumbang. Jadi nggak perlu gergaji, nggak perlu tukang, cukup ibaratnya dipisui dok, mati. Nah, manusia itu memiliki dua sisi dalam hidupnya, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Jika seorang anak kecil sejak kecil dimanja, segala sesuatunya diturutin, ini akan membawa dampak negatif pada hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki batasan-batasan dalam hidupnya. Kalau enggak aku dengan mendapat itu, pokoknya aku ngancamnya macam-macam. Kalau dia anak sultan kecil, diasuh sama orang miskin, dia berbuat tidak menuruti segala keinginan. Apa? Artinya ketika dirinya itu terbiasa berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada dirinya di suatu waktu, gitu. Seperti yang tertera di dalam surat Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Hal di sini adalah hal nafi, ya, jadi bukan pertanyaan. Hal di sini artinya tidak. Tidak ada balasan bagi perbuatan baik kecuali kebaikan. Tuh. Itu sudah satu moto dalam hidup yang luar biasa itu. Kamu bisa berbuat baik kepada siapa aja, itu kembali kepada kamu dalam bentuk lain. Yang membalas bukan orang yang kamu lakukan baik, bisa jadi orang lain. Saya pernah penyiar radio, broadcaster kayaknya, gratis waktu itu. Saya datang 2:30, masih ada LAN, ya. LAN ini kayak angkodes, ya, angkodes. Sesampai di sana, cara selesai jam 5 itu angkodes habis. Saya maunya jalan kaki. Antara lokasi saya lomba itu ada sekitar 10 kilo. Jadi lah jauh. Jalan kaki mungkin sampai sana mungkin jam. Saya mikir gitu. Tapi dalam hati saya, Gusti Allah mesti sayang sama saya. Pokoknya nggak tahu lah bagaimana caranya, pokoknya aku nyampe nggak jalan kaki. Tapi saya nggak minta sama orang untuk nganterin gitu, nggak. Sambil jalan, pakai sarung waktu itu saya masih, ya Allah masih ingat. Jalan gitu, tiba-tiba ada mobil sedan dari Surabaya, kan saya berhenti di depan saya. Mas mau tanya, jalan pintas menuju Malang mana? Oh arah ini arah, ayo bang. Gini amat ya. Jadi saya dibalas, kemudian saya turunkan di depan pondok waktu itu, dan menurut segalanya menuju Malang lewat, kasih tahu bener kan gitu. Tapi gitu. Dan itu di luar ekspektasi saya gitu. Artinya apa? Ya itu tadi, hal baik dibalas kebaikan. Bisa dilakukan kok, lulus negatif itu juga akan kudu enek semangat positif, enggak ngono was rusak itu. Cita dimulai dari makan. Secapi muncul dari barang, hampir 100% enggak ada. 0% karena babi, hasil curian, soliha, wangel, yuna kali luweh jahat timbang bapak tangan internasional, bobol situ duwe uang wolongi salam ini. Akhirnya ke situ bapaknya sing angkat tangan, dikira sing ketangkep. Enggak, saya enggak nyari kamu bapak, nyari anak kamu. Ternyata sudah
sudah diawasi hampir itu dengan sebab musabab. Jadi nggak ada suatu kejadian itu tanpa sebab. Inilah yang mengapa dalam ilmu filsafat tersendiri itu ada yang mengistilahkan tasalsul. Tasalsul itu berulang. Jadi nyiptakno iki sing nyiptakno kuwi, iki sing kuwi, terus engko balik ning nyiptakno Gusti. Itu tasalsul, nggak boleh hukum tasalsul itu. Lah sebaliknya ada dengan prima causa ya kita bahas di kelas. Apa prima causa? Penyebab utama. Alasan supaya cita-cita yang kita harapkan itu bersesuaian dengan kehendak. Maka memunculkan cita-cita yang itu tadi harus ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yang akan mempengaruhi wujudnya cita-cita itu adalah energi positif. Contoh, saiki diwale duwe enek sinau wis mempeng, tapi energinya negatif. Paling yo ndledek surawan biji alah, paling yo aku telat, paling yo diusir alah. Jadi dia tidak memiliki sama energinya negatif toh. Yang dia bayarkan, kendaraan yang dia miliki, bensin yang memenuhi di dalam tangki motornya sekalipun itu tidak membawa dampak apa-apa karena dipengaruhi satu faktor, yaitu energi negatif. Ambiar itu mau nembak seseorang, modal wis enek, ganteng ya wis mapan, moh budal makilno adike lamarno kae sing dhewe ana ngono kuwi, hati-hati kowe ya, energi negatif gara-gara iku iki padha senenge, tapi sing gara-gara mengelamarkan kakak ditompo pacare negatif masih ibaratnya gitu, ketemu masih rumah yo nggone masih karek budal lamarane makilno adike sing ditampa malah adike. Apa yang terjadi? Yo ambiar si pacare kuwi akhirnya ngejak putus yo. Penting kali kita memiliki energi positif yang dimulai dari cara berpikir kita harus positif. Ayo Rono yuk kita materinya api wis positif aja gitu loh. Kecuali kamu diajak untuk hoe mabuk-mabuk lah itu negatif, wis jelas. Oh coba nih paling engko nek kono ketemu pacar mendem malah. Ketika hal itu sampai karena faktor orang tua si wanita melarangnya, gak melok ngono aku awamu, padahal dia anak tunggal. Akhirnya dia tetap berusaha dan dia akhirnya ujian PNS dan lulus, diangkat jadi PNS. Setelah itu menikah dengan santri adik kelasnya. Oh, bahagianya ternyata bermula dari energi positif itu. Coba nek diwalik enek uang curhat, uang tuaku ngene wis ketok aku wis gak bakal mampu, aku percuma nyeritakno ngene iki ning koncoku. Dia sudah negatif thinking kepada orang lain. Gah tak simpen dewi. 3 bulan kemudian temennya tanya, Mas, sampeyan apa kok gak kuliah? Sorry aku ambil cuti sebab aku gak iso bayar. Kok gak omong ket biyen, saiki wis telat. Ket 3 bulan lalu kamu ceritakan mungkin kita bisa membantu supaya kamu bisa tetap kuliah dan lulus. Maaf aku akhirnya luntung gak bar wassalam. Akhirnya dia bukan menjadi sarjana lagi loh, gara-gara dimulai dari energi negatif thinking. Dia berpikiran bahwa dalam hidupnya sudah nggak ada solusi lagi. Dia seolah-olah dikelilingi oleh manusia-manusia atau teman-teman yang tidak positif, yang tidak membantunya. Nek wis koyo kukut kuwi mau gak sida wisuda gitu loh. Jadi itu penting sekali dalam hidup kita ini memiliki energi positif. Lah, energi positif itu bisa muncul dari makanan-makanan yang halal. Nek makanan yang haram, misalnya dia ngejak konser ngarep dewe deh, jogetan dewe asolole ngarep dewe. Karena apa? Energi yang dia miliki adalah energi negatif, sehingga efeknya juga negatif. Kowe kok pinter joget kaya ngono? Iya, merkane aku bar mangan ulo meliuk-liuk kan gitu. Gitu loh. Jadi ini penting, khusus sabu-sabu enek sing kaya ngono kuwi. Enek sing do malah gak dadi wali blas, wali ulo malah.
Nah ini ya, wali murid. Apa? Artinya gini, segala sesuatu yang masuk dalam diri kita itu harus hal-hal yang positif supaya menghasilkan energi yang positif. Kalau energi yang positif itu kita dapat hasilkan, maka secara tidak langsung kita akan membangun mimpi kita itu dengan baik. Loh. Pengen jadi apa yuk disesuaikan dengan impiannya. Ojo sampai awakmu mimpi A, kejadiannya malah C, melewenceng, diguyu sampean. Lih, biar jarimu dadi iki, lah kok dadi kuwi? Sorry salah alamat tuh. Nggak bisa. Kamu berarti memimpi yang C daripada yang B. Loh, kowe bae rabi karo sing iki to. Lah minul kayak kena mantanmu. Sorry kayak minul dijaluk angeleram aku ya sing gelem ambek aku. Artinya apa? Energi-energi positif itu bermain melalui perasaan dan pikiran kita. Kalau pikiran dan perasaan kita itu hal-hal yang positif, hasilnya positif. Yaitu tadi dalilnya, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri loh. Penak toh? Di balik analogi semacam itu, tidak ada balasan perbuatan jahat kecuali perbuatan jahat. Di istilah karma. Lu enek ngono iku. Enek raja dibunuh oleh anaknya. Akhirnya raja mati dan anaknya menjadi raja. Raja tersebut ternyata memiliki anak yang akhirnya juga membunuh dirinya dan itu terus. Itu yang disebut dengan hukum karma. Jadi cara menjadi sesuatu yang diinginkan itu ternyata harus buat jahat. Maka ini memiliki analogi yang terbaik di antara dalil yang tadi, bahwa tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan, semono uga. Nah, begitu juga tidak ada balasan kejahatan kecuali kejahatan. Kayak kemarin sempat viral ya, CCTV Indomaret kalau nggak salah, mau belanja, tasnya si perempuan direbut ya kan, akhirnya ditolong sama temennya, handbagnya nganggur, ditumpakin iku ambek sing wedok sing kelangan tasing, weh ngawuh ini yang disebut tidak ada keburukan yang dibalas kecuali dibalas dengan keburukan. Kuwi ilangan tas paling nilainya berapa? Paling HP paling mentok di harga 5 juta. Lho kuwi handbag motor. 29 juta, 17 juta gua melayu. Lumayan itu. Oh, we kapok apa ora we. Akhirnya kan mau nggak mau golek KTP ini njaluk motor. Nah ini. Jadi inilah bagaimana energi positif itu bisa terbangun. Itu dimulai dari makanan yang halal dulu, minuman yang halal dulu. Segala sesuatu yang masuk dalam tubuh itu harus yang halal-halal. Kalau nggak halal-halal itu energinya ngajakin untuk tidak berpositif ya. Pokoknya negatif thinking aja. Entah sama siapa aja negatif dia. Nah, kalau orang seperti itu, efeknya apa? Dia dicap sebagai orang yang tolol. Karena apa? Dia tidak memiliki sisi kebaikan sama sekali. Paling kayak ngono kae wis ora enek urusan kuwi kan. Nah, ini. Orang yang masa bodoh ini justru sebenarnya adalah bodoh. Hati-hati. Wong kok masa bodoh? Sepedanya hilang, masa bodoh. Bojomu hilang, masa bodoh. Susah ini. Tidak punya energi positif sama sekali. Nah, penting bagi kita untuk selalu mengedepankan positive thinking supaya memiliki energi positif. Kalau energi positif ini terbangun dengan baik, maka cita-cita yang kita impikan itu bisa berhasil dengan baik, bahkan melebihi ekspektasi gitu. Aku kok niat cah wedok kae to ayune sing standar kaya iki, ternyata bojone luwih ayu timbang sing di standarne mbiyen. Nah iso ngono, itu karena apa? Yo energi positif iki mau. Tapi sebaliknya ketika kamu ngesir kae tapi gak melalui jalane, akhirnya malah oleh bully luwih sepuh kan ngono. Gara-gara kamu salah jalan gitu. Kamu ibarat dalam sebuah pepatah menyatakan man saro ala darbihi wasola. Barang siapa berjalan pada jalan menujunya, maka dia berhasil sampai. Tapi kalau dia berjalan menggok dari jalan semula, jawane golek jalan pintas, baik malah tersesat gak teko nggon. Koncone wis
oleh bojone, dhek ngowoh, bae wis rabi, aku tinteni suwi bae tersesat di hutan. Wassalam. Mulane penting sekali kamu kita jalan-jalan ke hutan pun harus pakai guide ya. Pakai apa itu namanya? Pemandu ya, pemandu harus ada. Gak ada pemandu yang kok tersesat pangan boyo kok eman-eman boyone. Oke, eman-eman awakmu, eman-eman boyone. Iya kelelekan sampean niku seret tok, ya kan? Butuh berapa bulan untuk membusukkan itu. Jadi hati-hati. Hutan itu ngeri. Jadi hidup di dunia ini ibarat kita hidup di hutan. Artinya apa? Artinya kita harus memiliki pemandu dalam mengitari jalan yang benar. Menuju puncak itu harus benar-benar jalan yang dilalui harus lurus, harus benar, ojo sing salah-salah. Nah, pemandu dalam hidup ini adalah Al-Quran dan hadis. Pemandu dalam hidup ini adalah kebaikan-kebaikan yang kita bagikan. Kebaikan-kebaikan yang kita bagikan itu kamu jangan langsung meminta balasan kepada orang yang kamu lakukan baik pada dirinya. Bisa jadi kebaikan itu suatu saat akan kembali kepada diri kita di suatu saat ketika kita membutuhkan. Jadi ojo aku wis apik lho ning awakmu, ayo bales apik ning aku. Gak iso ngono iku. Gak ikhlas iku jenenge. Ya kan? Jadi kebaikan-kebaikan yang kita sebarkan itu merupakan energi positif yang akan menjadi semacam tabungan kita baik di dunia maupun akhirat. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faman kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harsi, wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha fama lahu fil akhirati min nasib." Yang artinya barang siapa menginginkan panenan akhirat, jadi dia berbuat baik, berharap nanti di akhirat itu dia betok celengannya, itu Allah justru memberi tambahan dalam hidupnya itu bonus di dalam hidup di dunianya. Coba. Dia sebenarnya amal baiknya itu untuk menuju akhirat, tapi di dunianya dia dapat bonus. Sebaliknya, barang siapa menginginkan hasil panenan dunia saja, jadi gak mikir akhirat belas, maka kami memberikan sebagian pada dirinya dan di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Apes banget nggak? Jadi pengusaha-pengusaha kaya mau melebarkan sayap kekayaannya sampai ke Yunani, Yujah, Yuminem, wis pokoke kon dindi ku. Ko Amerika Serikat, ko Amerika Sekarat, ko Eropa, ko dindi ku wae dijajah kekayaannya. Du'afa, mendirikan yayasan yang difungsikan untuk hal-hal yang baik, keilmuan-keilmuan. Loh, dia ninggal iku lho. Wong-wong sing tambah ilmu ning kono itu akan selalu memberi manfaat. Ilmu yang bermanfaat dan harta yang bermanfaat itu yang selalu dimanfaatkan seperti itu. Coba kekayaannya belas iku ninggal di wassalam kok. Gak digowo. Kecuali kemarin ada berita di Nigeria. Seorang anak menjanjikan orang tuanya mobil yang harganya 60 miliar, nggak tahu mobilnya apa itu. Ketika anaknya sukses, go mobil kui mulai, bapaknya wis ninggal. Akhirnya ternyata apa? Mobilnya dipendem karo bapaknya, diguyu ambek warga-warga. Ya ora bakalan di mobil itu malah dicorong. Senilai 60 miliar itu. Dipendem karo bapaknya, supaya bapaknya menuju surganya bisa cepat, jawabannya. Jadi analogi yang sangat membingungkan ya. Jadi inilah bagaimana energi positif itu bisa membawa dampak positif. Jadi orang-orang miskin yang memiliki jiwa yang tangguh itu gak gampang putus asa. Sampai kesuksesan itu mereka raih. Ayo semangat sekolah, ayo semangat sekolah, ayo semangat menuntut ilmu. Wes dengan kecukupan yang luar biasa. Kalau orang kaya males ikut sekolah mah. Aku wis suke males, males. Di Brunei rata-rata para dosen yang mengajar itu dari luar negeri termasuk dari Indonesia. Yang kuliah juga dari luar negeri. Sana orang-orang sana itu anak-anaknya males semua. Acaranya nek gak ngopi, kongko-kongko, balapan mobil, sugih kabeh kok.
ternyata apa? Kekayaan sejak kecil itu menjadi candu bagi anak-anak itu untuk tidak mengejar cita-cita yang lebih bermanfaat. Gak gelem kuliah, sekolah emoh. Nyapu aku sugih kok. Sekolah ora kanggo wong sekolah nggih wong sing butuh ekonomi aku. Ini ngeri. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Bukan dengan kekayaan kita itu akan terus leha-leha lupa dengan niatan, tapi justru dengan kekayaan itu bagaimana kekayaan itu bisa memberi manfaat tidak hanya di dunia tapi hendaknya juga untuk akhirat. Lah di Brunei itu kayak gitu. Saya dapat cerita itu dari teman tetangga ya saya yang setelah 10 tahun menjadi sopir di sana itu cerita. Penumpangnya itu rata-rata orang India, orang Pakistan gitu. Cerita bahwa bos-bosnya itu adalah para pengangguran itu. Pengangguran borju rek. Awake dhewe nganggur krana gak enek gawean kan ngono. Kono iki nganggur krana sebagai sebuah kesibukan. Jadi dia tidak mau melamar pekerjaan karena fokus nganggur. Keren gak tuh? Pekerjaannya fokus nganggur. Wah. Jadi itu karena dia sudah kaya, coba apa yang dicari? Duit ATM gesek, minyak selalu mengalir dalam rekeningnya. Coba gosak gesek, ini lomba balapan, pokoknya have fun lah. Nah inilah yang terjadi ketika kekayaan itu justru yang harusnya bisa menata seseorang menjadi baik, tapi ternyata mampu menjerumuskan seseorang menjadi hal yang buruk. Sebaliknya, kemiskinan itu justru kadang mengantarkan seseorang untuk menjadi sukses. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu begitu sederhananya sehingga dirinya menjadi partner bisnisnya Siti Khadijah. Jadi tangan kanannya Siti Khadijah. Sehingga Siti Khadijah melamar Rasulullah. Wali ane ade ya, nek ade kan ngelamar wong wedok lah, kuwi gak wong wedok ngelamar Rasulullah. Akhirnya diterima dan ya Rasulullah menjadi orang kaya karena diberi seorang janda kaya tadi. Hanya uang yang dimiliki oleh Siti Khadijah ini digunakan untuk berdakwah, perjalanan ke sana sambil menyebarkan agama Islam. Tuh, ternyata benar kata Imam Ghazali, ad-dinu wad dunya tau'amani. Agama dan ekonomi itu dua saudara kembar dan dua-duanya harus adil. Urusan duniawinya yo oke, urusan akhiratnya berjalan. Wingku nek berjalan bareng-bareng, wingku menghasilkan apa? Sebuah goal yang indah. Tapi nek jomplang salah siji, wah agama bagus, ekonomi ini terseok-seok. Utawa diwalik ekonomi bagus, agama ini gak kenal belas salatnya setahun pisan. Idul Adha, Idul Fitri. Berarti setahun mengindu. Sampai nangis tiap hamil, hati-hati kamu. Itu aja kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.